Wita di sini hanya di podcastin aja. Di episode ke-7 bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Kita tahu sendiri beberapa perhelatan yang harusnya atau hendaknya tuh berlangsung itu tuh sekarang lagi dalam bisa dibilang kegalauan lah gitu. Mau dilanjutin apa dibatalin? Makanya sekarang kita langsung tanya aja nih sama Pak Gatot S. Dewa Broto selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Silakan Pak Gatot S. Dewa Broto. Tampaknya lelah sekali nih Pak. Banyak pasti kegiatan ya. Baru sampai ke rumah soalnya. Iya, terima kasih Pak sudah mau berbincang di podcastin aja. Kita turut prihatin ya Pak ya dengan dampak corona belakangan ini, benar-benar aspeknya kemana-mana ya Pak ya. Iya. Dan Kemenpora sendiri juga sampai kantornya itu didisinfeksi ya Pak ya. Iya betul. Hari Jumat itu disemprot disinfektan, kemudian berlanjut di hari Sabtu, dan tidak hanya di Kemenpora di Senayan saja, tapi juga kantor kami kan ada yang di Cibubur sama di Taman Mini. Iya Pak. Oh semuanya itu ya, pokoknya dibersihkan lah Pak ya. Iya. Dan kegiatan perkantoran sendiri sudah mulai dikurangi atau seperti apa Pak? Sudah mulai dikurangi. Sudah sejak hari Senin yang lalu. Itu mungkin aktivitasnya tinggal 50%. Karena yang eselon 3, 4 dan staff itu praktis adalah work from home. Kemudian kalau di layer pimpinan, kemudian eselon 1, eselon 2 itu masih di kantor. Karena rodanya kan ada di situ kan ya, ibaratnya motornya ada di situ. Tapi ini pun juga kalau bahasa iklan itu istilahnya ada kondisi syarat berlaku. Syarat berlaku, ketentuan dan syarat berlaku ya Pak. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Maklum karena dulu kerja di Kominfo, jadi kalau ada iklan pulsa itu kan kapan itu ada diskon itu syarat dan ketentuan berlaku. Dalam konteks kalau nanti ya kita berharap kondisinya membaik ya. Tapi kalau enggak ya misalnya ada total work from home ya kami harus ngikut gitu. Oh gitu ya, dengan segala konsekuensi ya pastinya Pak ya. Ya makanya saya katakan tadi syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya Pak. Sama kita tahu sendiri Liga 1 dan 2 ini dihentikan sementara ya Pak ya. Iya dihentikan. Semula kan hanya dihentikan 2 minggu. Betul. Itu keputusan pada saat Pak Yandri Amali, Pak Menpora baru saja membuka kick off Liga 2 di Balikpapan. Di situ ada pertemuan tanggal 14 Maret. Dan kemudian beliau langsung mendeklar meskipun PSSI itu baru mau ketemu dengan exco-nya hari Senin. Hari Senin itu tanggal 16 tapi sudah dipastikan Pak Menteri memerintahkan agar segera untuk berhenti sementara. Tapi kemarin saya lihat di jumlah TV kayaknya tidak hanya 2 minggu ya sampai tidak ditentukan ada kondisi lebih lanjut karena sekarang kan semua harus mengikuti apa yang diputuskan oleh gugus tugas yang dipimpin oleh Kepala BKN serta Kementerian Kesehatan. Oh betul Pak. Berarti belum ada jadwal baru ya Pak ya? Atau sudah diomongin? Belum. Saya kira itu kondisi yang semua maklum. Kalau sampai ada yang menentang itu berarti tidak bisa memahami kondisi yang ada di Eropa saja. Premier League, La Liga, kemudian Serie A Italia dan lain sebagainya itu pun dihentikan sampai waktu yang belum disebutkan lebih lanjut. Bahkan Piala Eropa kan juga diundur 1 tahun berikutnya. Betul Pak. Jadi ya mau nggak mau ya Pak ya mengikuti hukum alam lah Pak ya. Iya. Semua harus paham ini adalah harus menjadi common understanding, harus menjadi pemahaman bersama. Ada isu global juga soalnya Pak ya. Terkait Olimpiade Tokyo 2020 sendiri Pak, kan katanya Indonesia sudah mengambil 2 langkah ya Pak. Dan kita ketahui sendiri Kanada dan Australia tuh udah mundur Pak. Indonesia ini gimana Pak? Tadi pagi saya dapat info dari sebelah media bahwa ada wacana untuk ditunda. Ditunda. Kemudian ada wacana baru wacana Mbak ya.
Tetapi kemudian saya langsung kontak ke Tokyo. Yes. Kontak KBRI. Nah nanti setelah dengan Mbak ini saya harus kontak lagi ke Tokyo. Katanya jam 18 tadi, berarti jam 20 waktu Tokyo. Iya. Itu tadi berlangsung video conference antara Perdana Menteri AB dengan Presiden IOC Thomas Bach. Saya setelah ini akan telepon ke Tokyo, ke KBRI. Oh gitu, berarti koordinasi lah Pak ya. Semua keputusannya itu rembuan gitu ya Pak ya? Atau ada pengambil keputusan tertingginya sih Pak sebenarnya? Ya itu sebetulnya jadi ada 3 pihak terkait ya. NOC sama IOC ya? IOC dan NOC Jepang. Yes. Kemudian ada namanya Tokyo Olympic Organizing Committee, TOKOK namanya, kayak kita dulu INASGOK gitu. Oh iya. Nah, plus satu lagi yang sangat powerful adalah via eksekutif Perdana Menteri Jepang. Gitu. Oh, lumayan banyak ya Pak ya yang mengambil keputusannya. Terus terkait sama pelatnas sendiri nih Pak, kan katanya bakal ada sistem away itu tuh gimana Pak praktisnya? Kami sudah mengeluarkan protokol olahraga ya. Iya. Itu sekitar 10 hari yang lalu, tanggal 16. Sudah saya tandatangani gitu, yang intinya mengatur tentang masalah kegiatan keolahragaan akibat COVID-19 ini. Iya. Dan di situ kalau Mbak menanyakan pelatnas sudah diatur bahwa pelatnas itu untuk harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Iya. Dan bila mana perlu ya long distance supervision gitu. Maksudnya? Ya artinya ya pelatnas secara jauh. Kan sekarang kan teknologi informasi memungkinkan. Karena atlet kan nggak boleh diem, tiap hari harus tetap harus ada exercise. Activity gitu. Exercise ya Pak. Oh gitu. Tapi tetap ada SOP-nya lah, panduannya gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Kalau sama PON 2020 Papua sendiri Pak itu? PON belum tahu karena kemarin waktu hari Jumat ada video conference. Sebetulnya video conference-nya itu adalah tentang rencana pemanfaatan Wisma Atlet kan untuk rumah sakit darurat kan. Iya benar. Kemudian Pak Menpora melaporkan kepada Pak Menko tentang PON dan di situ sementara belum ada kebijakan lebih lanjut. Jadi PON belum ada keputusan apakah mau ditunda atau enggak. Jadi persiapan kami tetap jalan. Tetap jalan ya. Tapi kan sudah ada imbauan ya dari Kemenpora sendiri agar seluruh cabur itu menghentikan kegiatannya ya Pak ya. Ya itu tadi yang disebut protokol. Tapi kalau PON itu kan something different Mbak. PON itu kan terkait dengan masalah lebih banyak kegiatan fisiknya. Fisiknya itu pembangunannya. Oh gitu. Kalau untuk Puslatda sendiri dari KONI, maksudnya dari Kemenpora tuh ada semacam himbauan nggak Pak untuk memantau ke Puslatda gitu? Oh kalau itu kan sudah diatur tadi, ya artinya kayak pelatnas, pelatda itu sama, ya hindari yang sifatnya tuh crowded, hindari yang sifatnya kerumunan massa. Oh tapi itu memang sudah ada ya Pak ya, maksudnya aturan teknisnya seperti apa gitu ya Pak? Iya. Terus kalau terkait sama Paralimpik sendiri nih Pak, yang di Solo itu gimana Pak? Katanya masih ada yang stay di sana ya? Siapa? Ada 30, ada berapa sih yang masih ada di Solo itu Pak untuk para games? Iya. Iya, itu asumsinya seandainya Paralimpik itu masih berlangsung. Iya. Tapi ini tergantung situasi karena antara Olimpiade sama Paralimpik Games itu masih saling berkaitan. Iya betul. Paket. Kita lihat apakah malam ini sudah ada keputusan atau belum. Meskipun induknya itu beda. Iya. Kalau Olimpiade itu induknya IOC, kalau Paralimpik itu induknya Paralympic Federation. Paralympic International Federation. Iya, berarti atlet kita masih tetap menjalankan latihan seperti biasa ya saat ini ya Pak ya. Itu sudah sangat terbatas sekali. Yang lain sudah pada dipulangkan. Oh gitu. Tapi untuk yang sisanya ini ada rencana pemulangan juga Pak? Atau tunggu juga ya dari sana ya? Kami belum dapat laporan lebih lanjut dari NPC yang ada di Solo. Oh gitu.
Iya ya Pak, yang penting semuanya saling koordinasi gitu ya Pak ya. Iya. Iya ya, kalau Pak Gatot sendiri belakangan kayaknya pasti banyak ini ya Pak ya, kesibukan dan apa namanya ya biasa sih. Gangguan lah gitu ya Pak ya, gangguan. Enggak, ya biasa, rutin biasa aja. Iya. Rutin biasa. Tapi kalau yang penting kami hanya ingin memastikan bahwa seluruh jajaran Kemenpora, baik pejabat, staf dan keluarganya, insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin agar terhindar, berdoa dan berusaha terhindar dari COVID-19. Gitu. Dan tidak hanya Kemenpora, tapi juga mitra terkait. Mitra kami kan ada mitra olahraga dan mitra pemuda. Betul. Terutama buat kawan-kawan kita mungkin yang masih muda nih Pak, kita kan lihat belakangan kayak masih pada suka nongkrong di luar lah, apa segala macem ya Pak. Iya, itu juga kami himbau agar mereka jangan underestimate, jangan menyepelekan virus corona ini. Iya ya. Tapi kalau boleh saya bahas sedikit nih Pak tentang mohon maaf kasus yang sedang berjalan. Ya, dengan mantan Menpora, kalau Bapak sendiri sebenarnya cukup ini nggak sih kayak apa ya, merasa ini kok kayak jadi kerjaan tambahan gitu Pak, maksudnya yang sehari-hari ini. Saya kira udah konsekuensi sebagai sekretaris Kemenpora, saya dipanggil saat itu di KPK dan saya harus memberikan keterangan gitu. Iya, dan alhamdulillah saya kan nggak ada masalah kan. Betul, dan Bapak berusaha menjalani aja lah sebagaimana seharusnya. Kita kan harus taat dan menghormati proses hukumnya. Iya. Tapi dalam proses kerja sehari-hari maksudnya Bapak sebenarnya nggak terganggu lah ya, biasa aja. Saya ngeliat berita tuh kayak biasa. Ya ampun nih kok on point banget sih pada. Ya mungkin karena si Pak Imam Nahrawi pengen cari celah hukum kan sulit di saya, makanya kemudian larinya ke lari yang childish, lari yang kekanak-kanakan ke ranah pribadi gitu. Cuman contohnya misalnya pertama tentang masalah tidur. Saya 3 tahun tidur di kantor. Tidur itu bukan untuk pribadi saya kok. Betul. Itu untuk membantu beliau. Mungkin masih ingat kan Mbak dulu waktu ingat pembukaan PSSI. Emangnya dia berani pasang badan? Enggak kan? ILC nggak berani, Kameto TV nggak berani, ke TV-TV lain nggak berani, ke talk show nggak berani. Kemudian nyebut istri saya katanya karena nggak ikut pojok-pojok loh. Memang udah dari dulu istri saya itu mengundurkan diri tanpa wanita gitu. Dan tapi iyalah saya muka-muka dia sadar diri. Sebenarnya semacam miskomunikasi juga kali Pak ya. Kita kan kadang sama rekan kerja maksudnya baik tapi malah ya kadang ditangkap negatif juga gitu sama. Enggak, ada kayak gitu. Kalau saya kira nggak miskomunikasi. Memang ya saya sudah perasaan saya dan bukan hanya saya. Iya. Semua juga mengakui kami sudah di on the right track gitu. On the right track, iya. Nah itu saya kira itu harga yang untuk dia, harga yang harus mahal yang harus ditebus gitu. Terus dibayar. Gila ya, Pak Gatotnya dari dulu agak berubah ya. Mulutnya tajam. Ya kayak saya dari dulu ya I'm as usual gitu. Iya sih. Benar sih Pak. Tapi kalau dibilang ambisi sebenarnya emang enggak ya Pak ya? Oh enggak, ngapain saya ambisi? Saya sadar diri kan yang di Kemenpora itu kan jatahnya untuk parpol kan? Ya dari dulu kan parpol gitu. Ngapain saya ambisi? Dan kami juga sadar diri waktu itu yang isunya akan jadi Menpora di situ kan Pak AHY kan gitu. Kemudian sekarang ada Pak Yadin Amali yang notabene udah 180 derajat, beliau ini berbeda dengan sebelumnya, menteri sebelumnya maksudnya. Iya berarti ke arah yang seharusnya lebih baik lah Pak ya. Ya dan saya adalah dalam konteks itu bukan perkara gampang loh Mbak. Banget saya, Pak, saya aja ya Allah ini kenapa jadi objek sih? Meniti di serap kalau istilah film tuh serabut dibelah 7 kan gitu. Wah, gila. Kanan kiri pada kena dan alhamdulillah saya
di dunia Allah. Iya Bapak tetap tegar berdiri ya Pak. Emang berlian tuh mau di mana aja tetap jadi berlian ya Pak. Iya betul. Gitu. Aduh, benar-benar. Jadi buat teman-teman yang masih kerja, Bapak ada pesan nggak Pak? Untuk gimana ya? Tetap. Yang WFH mungkin tetap deadline-nya banyak kondisi, gitu. Iya, baik untuk rekan-rekan media ya. Saya berharap agar kerja ya kerja, tapi ingat kesehatan. Yes. Karena saya dalam dua minggu terakhir ini masih berinteraksi dengan media. Kadang-kadang mereka kemarin hari Minggu datang ke rumah gitu. Mereka cerita misalnya sebelum berangkat keluar itu tripodnya disemprot, datang lagi disemprot lagi. Kemudian saya bilang cuma hati-hati loh gitu. Ya moga-moga rekan-rekan media tetap semangat ya, tapi tolong jaga hati-hati. Kalau yang tadinya suka begadang, tolong agak dikurangi dulu. Betul, gitu. Deadline ya deadline, tapi nomor satu adalah kesehatan. Gitu. Kesehatan ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya ya ada mau nyetok buat Ramadan katanya, ya harus ada plan B-nya lah Pak ya. Jangan semuanya dipaksain. Ya, sebetulnya ya mungkin tidak hanya saya ya, umat Islam pada umumnya di belahan dunia manapun. Kali ini dengan rasa sedih biasanya tuh kalau menjelang Ramadan itu kan kita happy banget, kemudian bisa keliling mahriban atau tarweh dari satu masjid ke masjid yang lain gitu. Suasananya mungkin agak lebih berbeda ya Pak ya, tapi ya nggak mengurangi lah gitu. Harus. Ya udah, yang penting tidak boleh mengeluh, tetap semangat dan tidak boleh putus asa. Gila nih emang nih Pak Gatot. Katanya seperti lagunya The Massive kan. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Iya, bener banget Pak. Jadi kondisi dalam keadaan sehat ya Pak? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua lancar ya Pak ya, semua perencanaannya. Oke, alhamdulillah. Iya. Tidak boleh menyerah. Betul Pak. Harus tetap tegar. Iya. Terima kasih banyak. Orang sana mengatakan don't give up in despair. Jangan pernah menyerah di tengah keputusasaan. Ya. Walaupun apapun yang terjadi ya Pak. Oke, Bismillah aja. Ya, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wita. Waalaikumsalam. Ya udah deh, kita doain aja ya, semoga keadaan buruk ini tuh cepat mereda. Jadinya semua yang sudah direncanakan bisa bisa tepat jadwal dan ya nggak jadi galau kayak sekarang, ya kan? Dan semoga semua atlet-atlet Indonesia maupun di dunia semua dalam lindungan Tuhan, dan semoga semua usaha dan latihan yang udah kalian jalankan selama ini bisa berbuah manis dan membanggakan tentunya buat Indonesia. Sampai jumpa di Podcastin Aja episode selanjutnya. Wita pamit. Bareng Wita di sini hanya di Podcastin Aja.